Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Anwar. Saya berasal dari Desa Sukajadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Saya bersama teman-teman, ada Teh Yuli, ada Kang Andri, ada Teh Siti, Kang Ado, dan yang lainnya. Tak lupa pula dibantu oleh Patriot Desa. Alhamdulillah kami beberapa waktu lalu mengembangkan sebuah pilot project untuk program literasi di Desa Sukajadi. Program ini sebetulnya merupakan divisi dari pengembangan pendidikan dari Nuruddin Zengki, dan yang kami miliki juga divisi untuk pengembangan ekonomi di Agriku. Program ini merupakan bagian dari keprihatinan dan kepedulian pemuda-pemuda desa yang ada di Desa Sukajadi terhadap kondisi pendidikan anak, khususnya yang ada di Kecamatan Cimanggu dan desa-desa yang lainnya. Kami melihat banyak sekali orang-orang yang mendikotomi pendidikan dan memisahkan betul-betul antara ilmu agama dengan ilmu sains, sehingga betul-betul menjadi jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu sains itu sendiri. Nah, dalam konsep pendidikan di pilot project yang kami telah garap ini, kami berusaha mengintegrasikan antara nilai-nilai syariat, akhlak, akidah, dan iman yang kemudian kami padukan langsung dengan integrasinya sains dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Di bagian ilmu agama, anak-anak diajarkan tentang iman, akhlak, kemudian juga mereka dibina secara komprehensif untuk pengembangan Al-Quran, tahsin, tajwid, dan kemudian hafalan Al-Qur'annya. Kemudian di sisi ilmu pengetahuan, anak-anak belajar tentang matematika dan ilmu sains IPA. Hanya saja yang berbeda di sini adalah ilmu matematika, ilmu sains yang mereka pelajari itu bukan hanya sebatas membahas ilmu sains semata, tetapi bagaimana di setiap materi sains, di setiap materi matematika itu selalu diintegrasikan dengan nilai-nilai syariat, sehingga dalam proses belajarnya anak-anak memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang alhamdulillah dalam beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan pilot project ini berjalan, sudah ada beberapa anak yang sudah hafal Al-Quran 1 juz. Padahal sebelum masuknya itu mereka hanya hafal beberapa surat pendek saja. Nah, kemudian selain itu mereka juga memahami nilai-nilai sains, pengembangan ilmu pengetahuan dari sudut pandang Al-Quran. Dalam konsep pembelajaran, kita betul-betul mengintegrasikan antara nilai-nilai syariat dengan pemahaman saintifik. Nah, ini bukan hanya sebatas ada pelajaran syariah dan ada pelajaran sains, tetapi betul-betul kita mengcombine dan mengintegrasikannya. Contohnya, misalnya ketika kita belajar biologi, bahkan ketika belajar biologinya itu di pesantren. Nah, ketika belajar fotosintesis misalnya, pada dasarnya kita tidak tahu apa hubungannya dengan nilai-nilai syariat. Belajar matematika, fisika, kimia, biologi betul-betul terpisah. Nah, di sini bedanya kami berusaha menyusun setiap kurikulum materi dalam bidang sains itu selalu kami sandarkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga anak-anak dengan integrasi tersebut bisa lebih menambah keimanannya dan juga menambah pemahaman dan wawasannya terhadap ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kami tidak sendiri menjalankan program ini, banyak yang memberikan dukungan, mensupport. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Patriot Desa, pihak pemerintah desa, pihak pemerintah kecamatan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada perpustakaan di Kabupaten Sukabumi yang sudah memberikan banyak sekali bukunya sebagai referensi untuk anak-anak di Nuruddin Zengki School Belajar. Program ini
adalah sebuah program pilot project yang insya Allah ya nanti di tahun 2022, tepatnya di pertengahan 2022, kami akan membuat sebuah real project yang kami dapatkan data-datanya, pengalamannya itu dari pilot project kemarin, yang insya Allah kami akan tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini. Maju terus Nuruddin Zengki School. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan dampak pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak di pedesaan, supaya mereka bisa melahirkan generasi terbaik yang mereka hafal Al-Quran dan juga mereka berwawasan yang luas dalam bidang sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang wawancara dengan salah satu siswa Nuruddin Zengki School. Namanya siapa, Dek? Muhammad Zaki Anwar Muntaha. Oke, Muhammad Zaki Anwar. Gimana sekolah di Nuruddin Zengki School? Bagus. Terus rame gak? Seru gak? Seru. Oke. Coba ya, tes dulu. Belajar apa di sini? Belajar apa? Belajar kisah Muhammad Al-Fatih. Oke, belajar sejarah, tarikh Islam. Boleh dites? Boleh? Boleh. Oke, dites ya. Sebelum Islam datang, ada dua kekuasaan. Apa itu? Romawi dan Persia. Oke, nah di tengah-tengah Romawi dan Persia ada negeri apa di sana? Arab. Oke, di sana lahir siapa? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad. Tepatnya di mana? Mekah. Di Makkah. Pada tahun berapa? 571 Masehi. Masehi. Masya Allah, mumtaz. Terus Nabi Muhammad wafat di umur keberapa? 63 tahun. 63 tahun. Nah, tadi kan bicara Romawi ya. Romawi itu kekuasaannya ada berapa sih waktu itu teh? Dua. Di mana dan di mana? Konstantinopel dan Roma. Oke, Konstantinopel ada di mana? Turki. Di Turki. Kalau Roma ada di mana? Italia. Oke, kalau Konstantinopel dibebaskan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Pada tahun berapa? 1453. Di usia ke berapa Muhammad Al-Fatih membebaskan? 21 tahun. Masya Allah. Terus kemudian nanti Roma, siapa penakluknya ke Roma? Saya. Wih, saya. Oke, sebentar. Cita-citanya pengen jadi apa, Dek? Ilmuwan. Ilmuwan. Kenapa pengen jadi ilmuwan? Membuat senjata untuk membebaskan Palestina. Masya Allah, keren-keren.